Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LNJ TV rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan pujian milik Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita semuanya bisa bertemu dan bertatap muka di dalam acara jelang buka puasa bersama LNJ TV. Pemirsa LNJ TV rahimakumullah. Alhamdulillah, bersama kita hadir di tengah-tengah kita Akhi Siono, Mas Siono. Bersama kita akan mendampingi untuk kita interaktif. Kemudian narasumber kita pada kesempatan ini adalah Ustadz Ahmad Muhammad Sofwan. Beliau adalah seorang aktivis dai dari Kota Pasir. Dan hasil dari beliau adalah sebagai Ketua Yayasan Pembina Pesantren Darut Tarbiyah. Nah, pemirsa LNJ TV, pada kesempatan ini kita bersama Ustadz Muhammad Sofwan akan membicarakan tentang keutamaan sodako. Nah, sodako di dalam Al-Quran banyak disebutkan. Nah, maka di dalam bulan-bulan Ramadan, Rasulullah itu adalah orang yang dermawan, lebih-lebih di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Untuk itu, bersama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sofwan. Kepada beliau kami aturkan. Ustadz, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa LNJ TV di rumah rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmatnya yang dilimpahkan kepada kita hingga sore hari ini, yaitu nikmat hidup. Allah berkenan menghidupkan kita hingga sore hari ini atau hingga petang ini. Berarti Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengadakan perbaikan-perbaikan diri kita, terutama perbaikan-perbaikan bekal akhirat kita. Dan yang lebih utama lagi atau lebih khusus lagi, bahwa kita dihidupkan oleh Allah hingga memasuki bulan Ramadan, bahkan sampai memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, di mana Allah menjanjikan menebarkan pembebasan dari api neraka bagi pelaku puasa yang didasari dengan keimanan, yang tentu saja yang dilandasi dengan tahapan-tahapan puasa itu sendiri, yaitu pada 10 pertama Allah menebarkan rahmatnya, kemudian kita lalui 10 pertama itu dengan baik, lalu menjadi pijakan kita untuk masuk kepada 10 kedua, di mana Allah menebarkan ampunan yang seluas-luasnya bagi para peraih ampunan di bulan Ramadan ini. Yang dengan demikian kita punya pijakan naik kepada anak tangga yang tertinggi atau yang puncak anak tangga, yaitu 10 ketiga, di mana Allah menjanjikan mengadakan pembebasan dari api neraka atau perlindungan dari api neraka bagi para peraih-peraihnya. Maka sangat beruntunglah pelaku puasa yang didasari keimanan dengan kesadaran, dengan tujuan yang jelas, dengan keimanan yang jelas, ingin meraih apa-apa yang telah disediakan oleh Allah di dalam bulan Ramadan dengan gigih. Maka siapa yang tergigih meraihnya, merekalah yang terbanyak mendapatkannya. Sebaliknya, siapa yang kurang semangat dalam meraihnya atau justru tidak semangat, maka yang didapatkan juga sesuai dengan upayanya. Nikmat ini kita syukuri. Maka
tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan berakhir. Konon dijelaskan di dalam beberapa hadis bahwa para sahabat ketika menjelang berakhir Ramadan, mereka menangis lantaran mereka sadar bahwa dosa yang mereka kumpulkan selama hidupnya terasa tak terampuni semuanya di dalam bulan Ramadan. Terasa tak terampuni semuanya. Sehingga begitu cepat dirasakan bulan Ramadan ini selesai, maka mereka merasa belum cukup. Mungkin belum separuh dosa yang terampuni, Ramadan sudah mau selesai. Itulah yang menyebabkan mereka menangis. Barangkali fenomenanya agak berbeda dengan umat di zaman kita. Begitu Ramadan mau berakhir, sepertinya ada rasa senang. Jadi agak berbeda, ya, agak berbeda. Ketika Ramadan masuk, agak gelisah. Ini umat. Ya. Ketika Ramadan masuk, gelisah. Misalnya karena puasa. Karena puasa. Ya. Tapi ketika Ramadan berakhir, mereka kita ini bergembira. Jadi fenomenanya berbeda, tidak sama dengan para sahabat dulu. Kalau Ramadan mau datang, disambut dengan gembira, diucapkan marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan, dengan penuh doa, mengharapkan hidup sampai bulan Ramadan, penuh harap. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah di akhir Sa'ban, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'bani wa ballagna fi Ramadan. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan hidup kami sampai Ramadan. Berarti ada kesan menunggu Ramadan. Nah, begitu Ramadan datang bukan main. Senangnya, bahagianya, karena di sana mereka akan mendapatkan banyak hal yang menjadi dambaan dalam hidup di dunia hingga akhirat. Namun ketika Ramadan mau berakhir, mereka pada menangis. Seolah-olah satu bulan Ramadan ini tidak cukup. Seandainya bulan lain boleh dijadikan semacam Ramadan, maka mereka akan menjalani bulan lain itu seperti menjalani bulan Ramadan. Nah itu. Artinya di siang harinya puasa, malamnya ibadah. Nah, ya begitulah fenomenanya seperti itu. Ini Ustaz, tadi topik kita masa kesempatan ini adalah masih terkait dengan Ramadan, yaitu tentang sedekah di bulan Ramadan, Ustaz. Nah, kalau kita lihat Ustaz sendiri itu bagaimana sih urgensinya sedekah di bulan Ramadan, lebih khususnya ya di bulan 10 hari terakhir ini, Ustaz. Kita kan masuk sekarang 10 hari terakhir. Bagaimana pentingnya ketika kita melaksanakan sedekah di akhir Ramadan ini, Ustaz? Iya. Jadi sedekah yang sudah kita kenal bahasanya, sedekah kalau di Indonesia kan sedekah. Sedekah. Nah, sedekah dalam Al-Quran punya banyak arti. Jadi sedekah itu juga zakat, itu juga sedekah. Nah, cuma mungkin petang ini kita membahas sedekah yang tidak berkaitan dengan zakat ya. Sedekah yang semacam infak atau sedekah yang kita kenal, sedekah. Nah, gitu. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah sedekah. Di antaranya di dalam surat At-Taghabun, surat At-Taghabun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Salah satunya. Masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah bersedekah. Kalimatnya banyak bervariasi, ada yang dijelaskan, ada disebutkan dengan kata sedekah, ada yang infak, wanfiku, infak. Nah, itu. Jadi ayat tadi menyeru kepada orang-orang beriman. Memang sedekah itu sebenarnya
bagian daripada pekerjaan orang beriman. Iya. Maka Allah selalu mengingatkan dan menyerukan, jangan sampai orang beriman tidak sedekah. Iya. Nah, karena itu pekerjaan orang beriman. Atau orang beriman itu sedekah. Nah, sedekah itu pekerjaan orang beriman. Jangan sampai orang beriman kok tidak sedekah. Nah, sedekah kok tidak beriman. Nah, ini itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Nah, kata Allah, wahai orang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan sampai mencegah kamu sekalian harta-hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Ayat sedekah didahului dengan zikir. Jadi sedekah itu bagian zikir kalau gitu. Sedekah bagian dari zikir. Mengingat Allah. Nah, jadi sedekahnya karena mengingat Allah. Nah, itu. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa berbuat demikian, artinya harta dan anak-anaknya menghalang-halangi zikirnya, maka mereka tergolong orang-orang yang rugi. Kemudian Allah perintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum, wa anfiqu, dan sedekahkan, bersedekahlah, sedekahkan dari apa yang telah kami berikan kepadamu, min qabli ayyatia ahadakumul mautu, sebelum datangnya kematian salah seorang di antara kamu. Nah, ini perintah sedekah yang memang perintah tegas ini. Jangan kedahuluan mati. Jangan kedahuluan mati. Ya. Jangan kedahuluan mati sedekah itu. Bahaya kalau sampai kedahuluan mati. Nah, gitu. Sehingga ketika itu dikatakan oleh Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, maka ia mengatakan, ya Tuhan, tundalah barang sebentar kematianku ini hingga waktu yang sedekat-dekatnya. Nah, Allah memberikan isyarat penyesalan. Jadi orang yang tidak bersegera dalam sedekah ketika masih hidup ini akan mengalami sebuah penyesalan. Nah, gitu. Yaitu ketika ajalnya datang. Dia belum sempat sedekah. Belum sempat sedekah. Maka dia teriak, ya Tuhan, tunda barang sebentar kematianku ini hingga waktu yang sedekat-dekatnya. Nah, itu. Iya, iya. Nah, gitu. Fa'as-sadaqah wa akum minas sholihin. Maka kami akan sedekah dulu. Nah, begitu. Kami akan menjadi orang baik dulu. Orang baik dulu. Nah, ini penyesalan. Tapi penyesalan yang tidak mungkin. Jadi inilah penyesalan yang disebut penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Yang di dalam pepatah tapi bukan dalil ya. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna ya. Sesal kemudian tak berguna. Iya, iya. Jadi urgensi sedekah di sini adalah pertama menghindari penyesalan itu. Menghindari penyesalan. Nah, kemudian sedekah dengan Ramadan sekarang. Iya. Sedekah dengan Ramadan. Jadi Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, sedekah yang mana ya Rasul yang paling baik? Yang paling baik. Yang paling baik. Beliau menjawab sedekah di bulan Ramadan. Nah, jadi sedekah di bulan Ramadan itu sedekah paling baik. Bukan berarti di luar Ramadan tidak sedekah ya. Jadi, karena mentang-mentang lalu dianggap pahalanya sedikit, nggak usah sedekah, kita kumpulkan aja nanti bulan Ramadan baru kita sedekah. Nah, ini menunda ya. Menunda itu sendiri tidak boleh. Bertentangan dengan ayat yang dari supaya segera kalau ada jaminan hidup di Ramadan. Kalau ada jaminan ya mungkin bisa aja. Nah, kemudian betapa pentingnya sedekah itu dengan segera, dan sedekah itu ditujukan kepada mustahiknya, yang berhak menerima, yang pantas menerima. Ya, diantaranya orang tuanya yang memang orang tuanya didahulukan. Orang tua kalau memang orang tuanya pantas menerima sedekah, ya kan, kerabat dekatnya. Nah, ada lagi, Rasulullah juga pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, siapa yang harus saya beri dulu. Siapa di antara umat ini yang harus saya beri dulu? Saya beri sedekah. Rasulullah menjawabnya bahwa orang yang paling dekat pintunya dengan pintu rumah. Oh, ini berarti tetangga. Ya, tetangga. Nah, ini yang paling dekat. Jangan sampai yang jauh sudah diantara dulu karena disukai. Nah, sedangkan yang dekat kelewatan atau belakangan. Atau justru nanti kebagian sisa-sisa. Nah, ini tidak utama sedekahnya. Nah, jadi keutamaan sedekah di bulan Ramadan itu sesuai dengan janji Allah sendiri bahwa bulan Ramadan itu bulan Ramadan itu Allah melipat gandakan pahala. Melipat gandakan pahala. Subhanallah. Nah, jadi
Dari kalau bulan-bulan lain itu lipat gandanya pahala itu 10 hingga 700, kalau bulan Ramadan lebih dari itu. 700, Maka sedekah pun dilipatkan seperti itu. Ini Pak Ustaz sambil masa apa pemirsa dulu. Iya, pemirsa LNJ TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada kesempatan ini membicarakan tentang sodako. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Sofwan bahwasanya sodako itu memiliki begitu urgensinya. Bahkan di Al-Quran disampaikan tadi bahwasanya orang yang tidak bersodako di akhir hidupnya itu akan mengalami penyesalan. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita bagian daripada orang-orang yang menyesal di kemudian hari karena kita belum sempat sodako. Yang kedua tadi disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sofwan bahwasanya orang bersodako itu hendaklah yang terdekat diberikan, ya, dari akoribi. Jadi orang-orang yang terdekat dengan kita, orang tua kita, kerabat kita. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang pintunya paling dekat dengan rumah kita. Nah, ini adalah orang-orang yang harus didahulukan ketika kita bersodako di dalam kehidupan kita. Baik, pemirsa LNJ TV, jika pemirsa LNJ TV mau berinteraktif dengan kita, silakan bisa menelepon nomor yang ada pada layar televisi Anda, dan insya Allah kita akan interaktif. Dan saya ucapkan terima kasih kalau Anda ikut interaktif pada kesempatan sore hari ini. Nah, narasumber kita Ustadz Muhammad Sofwan akan lebih jauh akan menjelaskan tentang sodako, terutama kaitannya di bulan Ramadan yang dikatakan bahwasanya sodako di bulan selain Ramadan itu dikalikan 700 kali lipatnya. Bahkan bagaimana dengan bulan Ramadan itu sendiri, Ustaz? Nah, jadi Rasulullah ketika ditanya tentang sedekah tadi, bahwa sedekah yang lebih baik adalah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Dikatakan lebih baik. lebih baik. Nah, berarti di luar Ramadan juga baik. Begitu, juga baik. Lantaran di bulan Ramadan Allah melipat gandakan pahala dari seluruh amal. Pahala dari seluruh amal, atau apa amal itu? Perbuatan. Ya, amal ibadah yang bersifat mahdhah, ritual maupun yang non ritual. Ya, termasuk sedekah itu non ritual. Nah, itu dilipat gandakan. Nah, sehingga hendaknya orang-orang yang beriman yang memasuki bulan Ramadan yang notabene adalah menjalani ujian keimanan, karena keimanan itu harus diuji. Nah, memperbanyak sedekahnya, karena sedekah itu sebenarnya pekerjaan ringan tapi bisa jadi berat. Ya, karena berkaitan dengan harta. Dan harta itu dicintai, disukai oleh orang. Maka siapa yang paling cinta dengan harta biasanya bakhil dia. Enggak suka sedekah. Oke, Pak Ustadz, dari kata istilah infak sama sedekah itu sama, Pak, ya? Sama. Sama. Terus Pak Ustadz, gini, sebenarnya tuh inti dari sedekah itu apa, Ustadz? Artinya sedekah itu apa cuma kita memberikan sesuatu pada orang lain? Mungkin ada rahasia di balik itu, Pak Ustadz? Ada. Jadi sedekah itu artinya ada kebenaran. Jadi kebenaran. Kebenaran. Jadi kata kebenaran. Jadi Abu Bakar Siddiq itu juga artinya asal katanya sama sih, ya. Betul. Nah, itu dari kata itu, kebenaran. Jadi itu pekerjaan benar itu. Dan benar. Memang manusia secara fitrah dihidupkan untuk bersedekah. Nah, jadi setelah ada sistem perekonomian lalu harus jual beli, ya kan begitu. Tadinya sedekah, ya orang masih sedikit ya sedekah, ya kan. Begitu. Apa namanya? Manusia ini adalah kelompok atau disebut zon politikum. Nah, yaitu kelompok manusia sosial. Ya. Ada breakroom, Pak Ustadz? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, Bapak? Ini dari Hari di Kampung Baru ini. Dedi. Iya. Kita mau tanya, tadi dijelaskan sama Ustaz bahwa sedekah itu juga bisa diberikan kepada keluarga terdekat kita. Iya. Nah, apakah ini juga berlaku untuk zakat, Ustaz? Dan kriteria keluarga kita yang bisa dikasih zakat, kalau itu bisa, itu seperti apa aja, Ustaz? Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dedi dari Kampung Baru. Dia menanyakan, Ustaz, apakah boleh sedekah itu disamakan dengan zakat? Maksudnya itu kalau tadi sedekah dikasihkan kepada orang tua, boleh nggak zakat dikasihkan orang tua, dan kriterianya bagaimana tentang zakat dan sedekah itu, Ustaz? Ya. Assalamualaikum Bapak penanya, ya. Ya, Pak Jadi Dedi di Kampung Baru. sedekah diartikan juga zakat, ya. Seperti disebutkan dalam surat Taubat itu, sedekah itu zakat. Jadi yang dimaksud di dalam surat Taubat kata sedekah adalah zakat, dan zakat itu kepada
apa namanya mustahiknya, 8 golongan sudah. dari 8 golongan itu. Nah, 8 golongan itu juga diantaranya keluarga, jika memang dia mustahik. Nah gitu. Jadi 8 asnaf itu kalau dia memang mustahik, maka dia punya hak. Namanya mustahik itu yang punya hak. Jadi 8 asnaf itu apabila orang tuanya mustahiknya, ya punya hak. Nah itu, saudara juga punya hak. Oleh karena itu, baik sedekah maupun zakat, ya, zakat yang wajib, sedekah yang sunat tadi, itu sasarannya kurang lebih saja. Jadi tidak dibeda-bedakan. Ya, jadi kalau keluarga, orang tua, saudara, paman, bibi dan sebagainya, kalau dia memang mustahik atau termasuk di dalam 8 asnaf, maka ia berhak menerima zakat tersebut. Nah, cuma di dalam bukunya Yusuf Qaradawi dikatakan gini, Ustaz. Ini mana kebenarannya, Ustaz, ya? Dikatakan bahwasanya kalau zakat itu orang tua, kalau dia itu bagian daripada kita memberi nafkah, maka itu nggak boleh, Ustaz. Katanya begitu. Misalnya contohnya kita mau zakat nih kepada istri, Ustaz. Nah, karena istri ini adalah orang jadi tanggungan kita, maka nggak boleh. Demikian juga kalau orang tua, katanya Ustaz, kalau orang tua itu bagian daripada tanggungan kita, maka itu katanya juga nggak boleh, Ustaz. Artinya nantinya zakatnya itu berputar pada orang-orang itu aja. Nah, itu Yusuf Qaradawi mengatakan demikian, Ustaz. Jadi penjelasan gimana, Ustaz, berkenaan dengan itu, Ustaz? Kita ambil dari garis besarnya dulu. Ya, di dalam surat Taubat ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabil. Nah itu faridatan minallah wallahu alimun hakim. Memang di dalam ayat ini tidak disebutkan dari kelompok keluarga, tetapi disebutkan kriteria-kriterianya di sini dari mustahik atau 8 asnaf itu. Di antaranya adalah fakir, miskin. Nah, terus amilin dari zakat itu sendiri. Orang yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, ya. Nah, itu. Wafir riqab. Dan orang-orang yang gharim, orang punya hutang. Nah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan. Nah, jadi memang tidak disebutkan di situ bagian-bagiannya. Nah, disitulah akan dipisahkan jika orang tua masih menjadi tanggungan. Nah, itu dibatasi dengan menjadi tanggungan. Nah, kalau tidak menjadi tanggungan dan standarnya sebagai salah satu dari dia termasuk salah satu dari 8 asnaf, nah, maka dia berhak untuk menerimanya selama tidak menjadi tanggungannya. Nah, gitu. Kalau istri nyata, istri nyata. Nah, dan istri itu kalau suaminya muzaki, masa istrinya mustahik, kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Suami kaya, istri ikut kaya. Nggak mau dong istri kalau suami kaya. Tapi Pak Ustadz tadi dijelaskan bahwa kita mau sedekah itu kan selalu dikir pada Allah, Pak Ustadz. Iya. Tapi Pak Ustadz jelaskan tadi tentang harta anak itu bisa menghalangi kita berpikir. Ini gimana Pak Ustadz penjelasannya menghalangi kita berpikir? Manusia kebanyakan mencintai harta atau yang disebut dengan istilah bahasa hadisnya itu sangat, bahasa Al-Qur'annya sangat mengagumi dengan harta. Ubusawati. Termasuk hubud dunia. Keduniaan itu dicintai. Begitu pula dengan anak. Seperti Bani Israel itu sangat bangga dengan anaknya. Jumlah anaknya itu. Nah, itu bisa menjadi penghalang mengingat Allah, karena bukan demi Allah pekerjaannya lalu, demi anak, demi harta. Nah, seperti sebuah peristiwa yang disebutkan di dalam surat Al-Anfal, itu ketika orang-orang Arab gunung yang telah mengklaim dirinya sebagai orang beriman dan memang dia sudah beribadah sebagaimana orang-orang beriman, lalu Allah menguji, dia diperintah untuk perang. Nah, lalu mereka minta izin. Alasannya apa? Hartaku dan anak-anakku menghalang-halangi aku, ya Allah, ya Rasul. Dia minta izin pada Rasul. Oleh karena itu mintakan ampunan kami kepada Allah. Nah, mintakan ampunan kami kepada Allah karena harta dan anak-anak kami menghalang-halangi. Dari... Kalau istilah kita, ya
Orang mau berbuat baik itu terhalang dengan anaknya. Alasannya begini, wah saya anak, katakan mau ke majelis taklim umpamanya ya, mau ke majelis taklim, wah saya punya anak kecil ini, ya, nggak ada yang jaga, jadi lalu kebaikan diurungkan. Begitu pula tentang sedekah. Nah, sedekah juga begitu. Jadi padahal Rasulullah memberikan penjelasan tentang sedekah dan Allah pun menjelaskan bahwa sedekah itu lebihnya. Jadi yang dijelaskan di situ lebih dimakan 1 hari. Itu sudah boleh untuk sedekah. Nah, jadi jangan wah lah untuk besok apa? Iya, gitu. Anak saya besok gimana? Nah, tidak demikian. Itu Pak Ustaz, ya. Iya, jadi Mas Yonon tadi kalau Ustaz jelaskan biasanya orang yang sedekah itu ada lebihnya. Lebihnya itu ukurannya 1 hari ya. 1 hari. Bukan untuk setahun yang akan datang Ustaz. Nah, Kalau untuk setahun lalu setahun lagi masih belum lebih katanya. belum rasanya. lebih. Nah, ini ya. Oke Pak Ustaz, tadi ada lagi pertanyaan. Tadi Pak Ustaz juga menjelaskan tentang kita saat ini sudah sholat, sudah puasa, sudah sedekah, misalkan ya, kita sudah berbuat baik. Tapi bagaimana Ustaz untuk mengantisipasi diri kita, apakah amal ibadah kita ini diterima oleh Allah, ya, supaya kita selalu tetap menjalankan terus, jangan sampai kita Istiqomah. Ya, Istiqomah. jangan sampai ada saya sudah ibadah gini itu pasti diterima. Ini bagaimana konotasi kita? Ya. Jadi setiap peribadatan itu ada peraturannya. Ada aturan-aturannya. Ada aturannya ya. Baik aturan secara perbuatannya sampai aturan secara rohaniahnya. Terutama yang harus dilakukan adalah mengetahui. Mengetahui itu perintah. Siapa pula yang memerintahkan itu mesti diketahui. Kemudian dilakukan sesuai dengan peraturan yang memerintahkan. Dalam hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ditujukan hanya kepada Allah semata. Nah, habis itu ditutup. Ya, artinya dilindungi dari penyakit-penyakitnya. Seperti diantaranya, kita sudah berbuat baik, tapi ada satu hal yang kita harus hati-hati, karena itu penyakit. Penyakit yang bisa merusak nilai-nilai daripada perbuatan baik, amil sholihat itu. Nah, seperti kata Rasulullah, iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakunul hasanati kama takulun narul khatam. Itu salah satu contoh, ya kan? Takutlah kamu kepada dengki. Karena dengki itu merusak kebaikan bagaikan api memakan kayu. Nah, jadi apabila itu sudah diterapkan dengan baik, semua ditujukan hanya kepada Allah yang disebut ikhlas. Ikhlas itu murni kepada Allah. Murni memakai aturan yang diatur oleh Allah. Murni menjalani perintah Allah tanpa ada paksaan, ya, tanpa ada paksaan dan tanpa ada tujuan lain. Jadi murni menjalani lain. Gitu. Jadi seperti katakan sholat karena mertua, Pak. Ya kan? Itu. Sholat karena mertua. Untuk masalah kita memikirkan diterima dan enggaknya itu urusannya Allah, Mas. Urusan Allah. Urusan Allah. Yang penting sudah kita lakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Untuk sedekah ada penyakitnya. Sedekah itu penyakit Ustaz? Ada, sedekah ada penyakitnya. Bisa rusak, bisa kecilik kita nanti di akhirat itu. Kecilik kita. Kita anggap sedekah banyak, ya, puluhan juta, ya kita hitung-hitung sudah banyak sekali sedekah, tapi ternyata di sana nggak dapat apa-apa. Nah, itu dijelaskan oleh Allah. Ada penyakitnya sekali yang bisa merusak atau menghapus sedekah. Itu dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, masih dalam ayat 264. 264. Ya. Jadi penyebab-penyebab ya zakat atau sedekah itu rusak ya Ustaz ya. Ya, itu dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 264. 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wahai orang yang beriman, jangan engkau hapus sedekah-sedekahmu bil manni wal adza, yaitu dengan diungkit-ungkit dan menyakiti yang disedekahi. Nah, ini sedekah. Nah, itu banyak ini orang tergelincir di situ. Tergelincir di situ. Sedekah disebut-sebut kemudian menyakitkan orang yang menerima. Iya, yang menerima itu bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Ini sama halnya dengan orang yang
bersedekah karena riak kepada manusia. Karena riak pada manusia. Ditunjuk-tunjukkan kepada manusia. Iya. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sedekahnya bukan karena beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi ingin dipuji manusia. Lah itu perusak sedekah. Bahkan dikatakan oleh Allah, famathaluhu kamathali safwanin, nama saya ini. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Perumpamaan orang yang sedekahnya dihapus sendiri itu bagaikan Sofwan. Bagaikan Sofwan. Nah, bukan Muhammad Sofwan. Sofwan itu batu yang licin. Batu licin ya. Alaihi turabun, yang di atas batu licin itu ada debu. Gitu. Fa asabahu wabilun, lalu ditimpa oleh hujan badai. Kita bisa bayangkan. Debu itu ditiup aja bisa habis. Habis. Apalagi batunya licin, ya, batunya licin. Lalu ditiup aja bisa habis. Lah ini hujan, badai. Fatarakahu solda, maka tinggal licinnya saja. Gitu. Jadi itulah perumpamaan sedekah yang dirusak sendiri. Sehingga yang nantinya akan menjadi naungan dirinya di padang mahsyar, lalu nggak ada naungan. Ustaz, ini ada orang cerita gini, Ustaz. Cerita, ini saya ini Pak Ustaz, saya ini sudah tetangga saya itu Ustaz, sudah dia cerita gini. Saya ini punya tetangga itu sudah saya baikin, sudah saya gini-gini kan, tetapi kok dia kok nggak ngerti-ngerti Ustaz ya, katanya gitu. Gimana Ustaz ya, padahal saya ini kan sudah sodako sama dia, saya sudah kasih infak, tapi kok dia kok nggak tahu diri lah dalam hal ini. Gimana ini Ustaz? Kalau ada orang menceritakan tentang kekurangan orang lain atau kekurangan tetangganya itu, padahal dia sudah berbuat baik pada dia. Apakah ini juga termasuk bil mani wal ada, Ustaz? Iya, itu kalau dengar orangnya kan nggak suka. Sakit hatinya. Itu. Kalau dengar orangnya mendengar. Kalau orangnya mendengar, nggak suka. Termasuk itu menyakitkan. Termasuk dan sedekah yang demikian itu bukan karena Allah, atau disebut bukan ikhlas. Ya ria'an nas tadi, ingin mengharap balasan dari manusia. Harapan dari balasan. Sedangkan sedekah itu adalah balasannya dari Allah. Masya Allah, ini bahayanya. Jadi ini Ustaz ya, pertanyaan Pak Mahfud tadi, kita memberikan sesuatu pada saudara kita sudah ikhlas ya, entah nanti mau dibalas apa, kita harus ikhlas Ustaz. Iya. Kayak ada telepon ya? Jadi, halo, assalamualaikum. Putus ya? Gimana Pak Ustaz? Pak Ustaz? Jadi disebutkan di banyak ayat bahwa setiap perbuatan bukan hanya sedekah saja. Wah, itu harus karena Allah. Karena sebenarnya tidaklah kita diperintah berbuat itu kecuali hanya untuk Allah. Disebutkan dalam surat Al-Bayyinah. Ya. Di situ dikatakan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa. Gitu. Tidaklah mereka itu diperintah, melainkan supaya memurnikan, melainkan supaya mereka menyembah Allah saja dan memurnikan agama ini untuk Allah. Untuk Allah aja. Nah, jadi yang disebut agama ya termasuk bagiannya adalah sedekah. Sedekah itu untuk Allah. Jadi itu agama itu sedekah. Nah, ini untuk Allah. Jadi maka kaitannya dengan tadi, kalau orang lalu sedekah kok ingin dapat balasan dari manusia, apapun balasannya. Ya, ada orang yang punya dalih, kayaknya bagus. Saya ini tidak minta dibalas apa-apa sih. Kalau apalagi dibalas berupa uang atau apa, ya tidak mungkin. Kon saya malah memberi. Mbok ini kalau bahasa Jawanya. Ada pengertian sedikit. Nah, ini termasuk masih mengharap. Masih mengharap. Sebenarnya sedekah itu kalau sudah diberikan sudah anggap sudah hilang. Artinya Ustaz, kalau kita bersedekah, misalnya saya memberikan sesuatu sama Mas Yono ini, saya ketika memberi itu setelah itu harus dilupakan, Ustaz ya. Lupa. Seolah-olah saya nggak pernah membeli sama sekali ya. Nah, Masya Allah. Maka ada istilah memberikan tangan kanan, tangan kiri. Itu ajaran Rasul itu. Tapi yang gitu itu memang agak susah. Itulah harganya surga ya. Harganya surga. Jadi surga tidak murah. Tidak murah ya. Jadi untuk bersedekah ternyata memang diperlukan ada penyakit-penyakitnya yang harus dihindari ya. Iya. Malah kadang-kadang kita itu kalau sedekah kemudian kita nggak cerita sama orang lain itu kayaknya gimana ya, kayaknya belum ada kepuasan gitu ya. Nah ini Ustaz ya, adalah itu yang membahayakan. Bahaya, Kita sama pemirsa Mas. Iya, pemirsa LNJ TV rahimakumullah.
Ini pembincangan kita ini menarik sekali tentang keutamaan sedekah. Tadi ada sudah penelpon yang bertanya tentang sedekah dengan zakat. Barangkali di antara pemirsa LNJ TV punya kisah atau cerita atau bahkan ada pertanyaan yang berkaitan dengan sedekah. Narasumber kita Bapak Muhammad Sofwan akan bisa memberikan jawaban, solusi terhadap pertanyaan-pertanyaan atau hal yang berkaitan dengan kesulitan yang dialami kita dalam bersedekah mungkin. Nah, oleh karena itu pemirsa LNJ TV rahimakumullah, masih kita bicara tentang keutamaan sedekah. Saya Mangfiruddin dengan temannya Mas Yono dan Ustadz Muhammad Sofwan pada kesempatan ini. Kembali nih Ustadz mengenai sedekah Ustadz. Tadi kalau Ustadz tadi sampaikan bahwasanya penyakitnya itu semacam itu, penyakit-penyakitnya. Nah, untuk menangkalnya itu gimana Ustadz? Menangkisnya supaya kalau tadi dikatakan harus dilupakan. Kemudian ri'an anas tadi dikatakan riak pada manusia. Nah, ini pengaruhnya ini gimana Ustaz? Supaya kita tuh nggak riak sama manusia ketika sedekah itu gimana Ustaz? Ya. Jadi sebagian kaum muslimin masih bimbang dengan pengertian riya dan ikhlas tadi. Ya, riya dan ikhlas tadi. Jadi ada yang bilang sedekah itu kalau sembunyi-sembunyi lebih baik. Sekarang kalau sedekah lalu kita memberikan diketahui orang. Nah, itu apakah nggak termasuk riya dan sebagainya? Bahkan bukan hanya sedekah saja, sampai-sampai kepada sholat katanya. Wah, sholat ini kalau ke masjid ini riya. Wah, riya. Dilarikan ke sana. Apakah itu alasan untuk tidak sholat ke masjid? Atau memang karena tidak paham? Nah, itu. Jadi sebenarnya tidak demikian. Tentang riya itu berkaitan dengan hati. Dan itu wilayahnya hati. Nah, wilayah hati. Dan wilayah hati itu wilayahnya Allah. Nah, kita tidak boleh berprasangka buruk dengan orang. Nah, gitu. Karena hati tadi saya katakan itu wilayahnya Allah, ya kan? Wilayahnya Allah, bukan wilayah kita. Kita jangan mencampuri wilayah Allah. Ya, itu. Rasul aja pernah bersabda berkaitan wilayah hati, yaitu ketika Khalid bin Walid mau memukul orang yang mencela Rasul. Lalu Rasul bilang bahwa dia itu sholat. Kata Khalid bin Walid, paling sholatnya untuk itu aja, gitu-gitu aja. Lalu Rasul mengatakan, ya kesimpulannya, saya tidak diberi rekomendasi oleh Allah untuk membelah dada orang. Jadi yang dilihat itu ya baiknya itu aja semua. Yang dilihat gitu. Nah, sekarang berkaitan dengan riya, ya, riya itu niat, berkaitan dengan niat, gitu. Jadi sebenarnya riya itu bukan masalah kelihatan atau tidak kelihatannya. Sekarang tanpa kelihatan bisa juga riya, yaitu diungkit-ungkit ya, tanpa kelihatan. Nah, kelihatan bisa aja tidak riya. Nah, jadi biar kelihatan bisa tidak riya, karena hati. Kata Rasulullah kan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, perbuatan itu tergantung pada niatnya. Harus ada niatnya, dan perbuatan itu tergantung pada niatnya. Diterima atau tidaknya oleh Allah tergantung pada niatnya. Diberi contoh. Fa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah hijrah karena Allah dan Rasul, artinya diwalahi. Padahal berikutnya, fa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atu yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena keduniaan yang disukainya atau perempuan yang mau dinikahinya, maka ia akan mendapatkan hijrahnya sesuai dengan niatnya. Walaupun pekerjaan hijrahnya sama, dari Mekah ke Madinah sama, bersama-sama Rasul juga, bersama-sama yang lain. Capeknya juga sama. Capeknya sama. Orang nggak tahu apa tujuannya. Orang nggak tahu. Jadi orang nggak tahu itu. Jadi ada yang wah itu orang baik semua karena patuh dengan Rasul, hijrah. Nah, tapi nggak tahu tujuannya apa. Tujuannya apa? Mau cari istri katanya di Madinah. Mendengar berita bahwa di Madinah wanita Madinah tidak menolak keras, tidak menolak yang penting muhajir mesti diterima. Nah, lalu ikut hijrah. Nah, kan begitu. Nah, itu oleh karena itu untuk menyelamatkan amalan-amalan termasuk sedekah itu mula-mula niat kita, berangkat dari niat kita harus benar kepada Allah, kemudian bisa istiqomah menjalankan dan istiqomah melindunginya. Nah, ini memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak zikir. Makanya perintah sedekah tadi didahului dengan perintah zikir. Jangan harta-hartamu dan anak-anakmu itu menghalang-halangi kamu dari zikir. Dari zikir ini punya arti banyak.
Zikir itu ingat. Ingat kepada Allah, ingat kepada aturan-aturan Allah ya, Iya. Quran dan Sunnah diingat. Nah, begitu. Menyebut Allah memperkuat zikir itu menyebut. Nah, ini termasuk berbuat yang lain-lain yang baik-baik. Nah, itu sehingga bisa melupakan amal-amal yang harus Amal-amal yang dilupakan. kita- Ya, gitu. Jadi intinya kalau kita mau melupakan sodako kita ya, pemirsa LNJ TV bisa banyak-banyak mengingat Allah. Sehingga yang diingat itu bukan sodako yang kita kasihkan, Iya. tapi yang diingat itu Allah yang memberi kita Nah, harta, iya. memberikan kita nikmatan gitu Ustaz ya. Nah, jadi sudah otomatis itu ya kan? Sudah otomatis bahwa ingatan kita ini susah dibagi dua. Nah, susah. Jadi kalau kita ingat satu mesti ingat Ya. lupa yang Ya, satunya. lupa. Biasanya begitu. Oke, Pak Ustadz, ada sedikit pertanyaan gini Pak Ustadz. Iya. Seandainya kita sodako, ada orang bertanya, kamu berapa membangun masjid? Iya. Apakah saya itu harus membicarakan berapa besar kecilnya, dan keduanya apabila kita memberikan sesuatu terus namanya disebut itu gimana Pak Ustadz? Apakah itu juga akan menimbulkan riak? Iya. Itu tadi kembali kepada niat. Kalau ditanya orang, itu boleh kita sebutkan. Nah, tapi niatnya juga niat lagi masih, niat lagi. Kuncinya di niat. Semangat menyebutkan karena supaya dinilai orang. Iya. Pak Ustadz, kita harus dulu dapat Ayo, Pak ayo. Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bapak siapa ini, Pak? Dari Pak Sutomo nih Pak di Saptimpo nih. Ya, Pak Sutomo, silakan Pak Sutomo. Ya, Silakan. langsung aja ya sama Pak Ustadz itu. Iya Pak Iya, Ustadz. iya. Pak Ustadz, saya mau nanyakan yang di Al-Quran itu ada disebutkan ulil albab ya. Jadi Disebutkan ingatlah apa? kamu, Ulil albab. Oh, ingatlah kamu kepada Allah saat berdiri, berbaring, duduk dan sebagainya. Itu Iya. aplikasinya gimana? Iya. Terus yang kedua masalah syahadat Pak, asyhadu an la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Ya artinya yang ada Allah saja begitu Pak ya, atau bagaimana? Kemudian asyhadu anna, aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Sedangkan Muhammad kan hidup di 1500 tahun yang lalu Pak ya. Nah, kita menjadi saksi, pengertian saksi di sini bagaimana dalam segi bahasa? Tahu saya saksi itu kan melihat dalam arti yang nyata ya. Nah, itu aja Pak, minta penerangannya. Terima kasih. Iya, ya terima kasih Pak Sutomo di Saptimpo. Ini dari Ustaz pertanyaannya ada 3, mungkin Ustaz ada 2 Ya. nih. 2. Yang pertama berkenaan dengan orang yang berzikir itu kebanyakan tuh adalah orang yang ulil albab, yang dikatakan ulil albab. Ya. Pertanyaannya itu maksudnya itu ulil albab itu sendiri itu apa sih Ustaz gitu ya? iya. Nah, pengertian daripada ulil albab. Yang bisa dijelaskan Ustaz dulu. Nah, pertanyaan pertama, Bapak penanya akan saya jawab. Ayat itu disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 190. 190. Ayat 190 Ali Imran. Biasanya dijelaskan dalam hadis Rasulullah bahwa ketika kita mau salat lail itu setelah bangun tidur baiknya kita membaca surat Ali Imran ayat 190 hingga 200 tersebut. Jadi sangat bagus sekali kita amalkan untuk tiap-tiap kita menjelang menjelang kita salat lail. Dibaca surat Ali Imran ayat 190 hingga 200. Bunyi ayatnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Nah, di situ. Iya. Sesungguhnya tentang penciptaan langit dan bumi itu merupakan tanda-tanda. Nah, sesungguhnya tentang penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam adalah merupakan tanda-tanda bagi ulul albab. Nah, tanda-tanda bagi ulul albab. Artinya ulul albab memahami bahwa ini isyarat, ini tanda-tanda, ini ada indikasi akan adanya Allah. Indikasi akan adanya Allah. Nah, gitu. Adanya Sang Pencipta. Makanya ada langit bumi, ada silih bergantinya silih malam. bergantinya siang Siang dan dan malam malam. maksudnya. Nah, lalu sekarang siapa ulul albab itu? Nah, ulul albab dijelaskan oleh Allah di ayat berikutnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ulul albab adalah orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Artinya ia kenal dengan Allah. Ia tahu lantaran
ia mengetahui karyanya. Nah, karyanya ya, yaitu adanya langit dan bumi yang cukup megah. Ini jadi tahu ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah. Begitu. Silih bergantinya siang dan malam yang cukup mengagumkan ini. Ini adalah pekerjaan besar dan tentu yang maha besar yang bisa melakukan. Makanya dia ingat akan itu. Nah, maka dikatakan situ adalah orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Baik dalam keadaan berdiri, duduk atau di atas pembaringan. Nah, berdiri, duduk, aplikasinya adalah sholat. Atau dalam keadaan apa saja, ya gitu. Ya, dalam kondisi bagaimana saja. Dalam kondisi apa saja. Sekarang kita duduk-duduk ini harus ingat Allah. Nah, gitu. Berbaring juga ingat Allah. Nah, gitu. Jadi bisa diartikan luas itu sholat. Nah, sholat dengan berdiri, sholat dengan duduk. Nah, sholat dengan berbaring, ingat Allah. Berarti ahli sholat, ulul albab itu. Namun demikian kalau diartikan secara luas, dalam keadaan apa saja. Baik dalam sholat maupun di luar sholat. Senang kesusahan. Iya, baik dalam keadaan senang, keadaan susah, tetap mengingat Allah. Kemudian bukan hanya ingat, wa yatafakkaruna. Lalu mereka berpikir. Nah, gitu. Fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi yang dipikirkan itu tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi mereka memikirkan. Nah, sampai target dari hasil pemikirannya bisa menyebutkan, targetnya ini target dari Allah, sampai bisa mengakui secara tulus, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Karena terbukti semuanya ada manfaatnya. Bermanfaat. Nah, itu hasil pemikiran. Jadi zikir, berpikir yang hasil pemikirannya demikian. Nah, gitu. Lalu mengakui subhanaka fakina adzabannar. Maha suci Engkau. Jadi lalu Allah yang diakui. Maha suci Engkau. Oleh karena itu, jadikan aku orang yang taat. Sehingga aku selamat dari siksa nerakamu. Ini akibat zikir dan fikirnya. Nah, jadi ulul albab punya ciri khas seperti itu. Ciri-ciri yang seperti yang disebutkan tadi adalah ciri ulul albab, mereka yang zikir, ingat selalu pada Allah dan berpikir dan hasilnya penciptaan Allah, hasilnya dia mengucapkan untuk mengabdi kepada Allah. Nah, sehingga dia menjadi, gitu. Ujung-ujungnya akhirnya memuji Allah. Memuji Allah dan mohon perlindungan kepada Allah karena takut menjadi orang yang tidak bersyukur. Nah, kan begitu. Jadi itu kriterianya ulul albab. Nah, itu atau kalau diartikan dalam bahasa lain, cuma agak kasar barangkali, ini orang yang akalnya waras. Gitu. Nah, tadi Ustaz, kasar, gitu. tadi kalau tadi ditanyakan oleh Pak Sutomo tadi Ustaz, ya, pertanyaan yang kedua tentang syahadat Ustaz ya. Apa sih benarnya makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Kan Nabi Muhammad itu kan berapa ratus tahun yang lalu Ustaz ya. Kita kan nggak pernah melihat, berjumpa. Melihat fotonya aja nggak pernah. Kemudian bagaimana Ustaz ini Ustaz ya? Ini singkat aja Ustaz karena sebentar lagi kita masuk pada untuk penutup Ustaz ya. Jadi kata syahadat dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah mempunyai makna. Pertama adalah al-iqrar. Itu pernyataan. Yang kedua adalah al-qasam, sumpah. Yang ketiga adalah al-mitsaq, janji. Lah itu arti kata syahadat. Hanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia aku bersaksi. Aku bersaksi. Maka ada yang menerjemahkan lain juga aku mengaku. Mengaku. Gitu. Jadi aku mengaku. Nah, begitu. Memang kalau diartikan dengan kata saksi, saksi itu menyaksikan dengan mata. Nah, menyaksikan Allah juga mustahil. Nah, menyaksikan Nabi Muhammad juga mustahil. Makanya dalam kajian syahadat itu sendiri, kata syahadah itu ya mempunyai arti. Jadi kita tidak mengartikan menafsirkan bahasa Indonesia, yang kita tafsirkan bahasa Arab, bahasanya syahadat itu sendiri. Ya, ditafsir kita kembangkan bahwa di situ al-iqrar, pernyataan untuk bertuhan Allah saja, tidak mempertuhan yang lain, dan mengakui atau membuat pernyataan akan mengikuti Nabi Muhammad dalam bertuhan Allah. Nah itu, jadi bukan menyaksikan Nabi Muhammad, tapi akan mengikuti Nabi Muhammad, mengakui kerasulannya Muhammad. Nah itu, nah, berikrar bahwa Muhammad memang utusan, maka aku harus ikut dia.
Nah, bersumpah juga tidak akan mempertuhan siapapun kecuali Allah saja. Berjanji? Berjanji juga sama. Bahkan berjanji tidak mengingkari. Ya, bersumpah tidak mengambil Tuhan lain. Masya Allah. Jadi pengertiannya bersaksi bukan yang disaksikan oleh mata. Bukan. Ya, jadi kalau dari segi bahasa Indonesia kan saksi itu kan namanya saksi itu harus melihat ya. Iya, nah, melihat. Berarti bukan hanya penafsiran tentang syahadat itu bukan hanya berarti bersaksi saja, tetapi ada tafsiran-tafsiran lain yang hanya. Jadi kita nggak boleh terkait dengan satu bahasa. Iya, nanti kita akan malah kufur saja. Betul. Baik, Ustaz, di akhir penghujung kita pada kesempatan sore ini jelang buka puasa, Ustaz, barangkali Ustaz punya kesimpulan-kesimpulan dan tausiah kepada jamaah kita semuanya ada di sini maupun pemirsa LNJ TV yang ada di rumah yang ikut berinteraksi dengan kita, Ustaz, mengenai keutamaan sedekah, dan kita tutup dengan juga nanti sekalian dengan doa, Ustaz. Baiklah, para pemirsa LNJ TV, kita simpulkan apa yang menjadi perbincangan kita tadi, bahwasanya di penghujung Ramadan ini hendaknya kita bersama saling ingat-mengingatkan, saling dukung-mendukung untuk meningkatkan kualitas peribadatan kita di dalam bulan Ramadan, karena 10 terakhir adalah puncak daripada nilai-nilai Ramadan, yaitu pembebasan dari siksa neraka. Dalam peningkatan nilai-nilai daripada ibadah Ramadan di puncaknya ini, kembali kepada seruan Rasulullah SAW, kita memperbanyak sholat malam, kita memperbanyak zikir kepada Allah. Yang lebih utama adalah kita memperbanyak sedekah. Sedekah yang akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, sangatlah sia-sia jika kita tidak segera melakukan, sedangkan Ramadan tinggal sedikit saja. Maka barang siapa yang merasa sedekahnya belum mencukupi barangkali, maka marilah segera dicukupi, mumpung masih ada waktu kurang lebih beberapa hari lagi. Saya tidak sebutkan, nanti ada fenomena lain. Jadi itu, maka marilah kita manfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah ini, kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dihidupkan di dalam bulan Ramadan hingga pada penghujung Ramadan atau pada 10 terakhir Ramadan, yang dimana Rasulullah menjelaskan bahwa di malam-malam inilah diturunkannya Lailatul Qadar, yaitu ketetapan kebaikan dari Allah. Maka mari kita raih dengan melalui peribadatan-peribadatan secara gigih, termasuk dalam hal ini adalah sedekah. Kita cukupkan sedekah kita perbanyak sedekah kita, dan kita laksanakan dengan ikhlas tanpa ada maksud-maksud lain kecuali hanya mencari ridho Allah semata. Itulah barangkali kesimpulannya. Silakan Ustaz berdoa, Ustaz. Kita ada para pemirsa LNJ TV, rahimakumullah, mari kita tutup acara kita atau pertemuan kita sore hari ini dengan sama-sama memanjatkan doa kepada Allah SWT, terutama doa yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa takhussu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tabassirana ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Atanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa LNJ TV, terima kasih atas perhatian Anda yang ikut berinteraktif, bagi yang juga yang bersama-sama menyaksikan program acara Jelang Buka bersama LNJ TV. Dan insya Allah besok kita ketemu lagi dalam acara dan waktu dan gelombang yang sama, tentunya dalam acara Jelang Buka Berpuasa dengan topik yang berbeda.
Saya mewakili teman-teman yang ada di sini, baik kru LNJ TV maupun Mas Yono dan Ustaz narasumber kita, Ustaz Muhammad Sofyan. Memohon maaf apabila dalam penyampaian kami dan dalam tutur kata kami kurang berkenan di hati ataupun beri jawaban yang kurang sempurna, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah.